Aku lagi berjalan pelan di salah satu sudut Venesia. Airnya tenang, bangunannya indah. Tapi entah kenapa, suasana di sini terasa sepi. Venezia selalu penuh turis, tapi kenapa kota ini terasa kosong? Pulau ini nyaris tak pernah muncul di peta wisata, tapi justru disinilah keindahan aslinya tersembunyi. Melihat keindahan dan alasan kenapa kota ini perlahan ditinggalkan. Di video ini, aku akan mengajak kamu menyusuri Venezia. Dari udara, Venezia terlihat seperti lukisan yang mengapung di atas air. Kanal-kanal membela kota, dan bangunan tua berdiri seolah menolak waktu. Kalau kamu baru pertama kali ke Venezia, kota ini terasa seperti mimpi. Tidak ada mobil, tidak ada suara klakson, hanya air, perahu, dan bangunan tua yang berdiri sejak ratusan tahun lalu. Sekelompok burung berkicau, berjejer di atas tiang-tiang kanal, seolah sedang menunggu sesuatu. Di bawahnya, air bergerak pelan. Gondola terparkir tanpa penumpang, dan waktu terasa melambat. Jujur ya, suasana di sini tuh tenang banget. Nggak ada suara kendaraan, yang kedengeran cuma air dan perahu. Langkah kaki orang lewat, sama obrolan pelan di sekitar. Setiap sudutnya fotogenik, bahkan gang sempit pun terasa romantis. Salah satu alasan utama kenapa warga meninggalkan Venezia adalah air laut yang terus naik. Banjir pasang atau aqua alta kini semakin sering terjadi. Jalanan tergenang, rumah lembab, dan hidup sehari-hari jadi melelahkan. Bagi turis, ini mungkin unik, tapi bagi warga, ini masalah besar. Biaya hidup di Venezia sangat mahal. Merawat bangunan tua butuh biaya besar, harga sewa naik, tapi fasilitas untuk warga justru berkurang. Sekolah, toko kebutuhan harian, bahkan tetangga, satu persatu menghilang. Banyak warga akhirnya pindah ke daratan utama seperti Mestre, tempat hidup terasa lebih normal. Venezia adalah kota yang belajar hidup dengan kesabaran. Air datang dan pergi, manusia datang dan pergi. Hanya bangunan tua yang tetap bertahan. Setiap kanal menyimpan cerita tentang kehidupan yang pernah ramai, tentang suara langkah yang kini jarang terdengar. Bagi turis, Venezia adalah destinasi, tapi bagi warganya, kota ini adalah perjuangan sehari-hari. Dan mungkin itulah sebabnya, di tengah keindahannya, Venezia terasa seperti kota yang sedang belajar melepaskan. Di pagi hari, Venezia terasa seperti kota yang baru terbangun, tapi bukan dari keramaian, melainkan dari keheningan. Venezia tidak kekurangan pengunjung. Yang ia kekurangan adalah orang-orang yang benar-benar tinggal. Kota ini perlahan berubah, bukan karena waktu,
tapi karena pilihan. Pilihan untuk pergi mencari hidup yang lebih mudah di luar pulau ini. Dan yang tertinggal adalah keindahan, serta kenangan tentang kehidupan yang pernah ada. Saat malam tiba, Venesia berubah menjadi kota yang jauh lebih sunyi. Lampu-lampu memantul di permukaan air, dan kanal-kanal terlihat seperti cermin yang menyimpan bayangan masa lalu. Siang hari di Venesia terasa tenang. Gondola bergerak pelan, air berkilau, dan kota ini tidak terburu-buru. Saat aku berjalan di sini, aku bisa merasakan keindahan, tapi juga kelelahan sebuah kota tua. Kadang, tidak perlu cerita besar, cukup berdiri sebentar, melihat kota ini berjalan dengan ritmenya sendiri. Hari ini, Venezia lebih melayani turis daripada warganya sendiri. Hotel, Airbnb, dan toko souvenir ada di mana-mana. Kota ini perlahan berubah menjadi museum hidup indah dilihat. Venezia seperti berusaha bertahan meski dunia terus berubah. Bukan karena kota ini tidak layak dicintai, tapi karena terlalu berat untuk dipertahankan. Kalau kamu ke Venezia sebagai turis, kota ini terasa romantis. Tapi kalau tinggal di sini, ceritanya berbeda. Banyak warga asli memilih pergi, karena hidup di kota ini tidak semudah yang terlihat. Kalau suatu hari Venesia benar-benar tenggelam, apakah dunia akan kehilangan pulau romantis atau hanya kehilangan sebuah kenangan? Aku penasaran, kalau kamu diberi pilihan, kamu mau liburan ke Venesia atau benar-benar tinggal di sini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan saat langkah ini berakhir, Venezia tetap berjalan dengan caranya sendiri.